Berlatar di Polandia, kisah akan berfokus pada seorang juara MMA 10 kali berturut-turut bernama Tomasz Bartkuyak yang kebetulan sedang menerima tantangan dari seorang petarung yang memiliki julukan si bolot, di mana Tomasz jauh lebih unggul di ronde pertama yang hal itu mendapat apresiasi dari pelatihnya yang bernama, kita panggil saja si pelatih. Namun pada ronde kedua, entah kenapa Thomas tiba-tiba kehilangan kecemerlangannya, kepala tiba-tiba pening, pandangannya mulai kabur, sehingga si bolot memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan serangan bertubi-tubi hingga Thomas teler saat itu juga. Beberapa minggu kemudian setelah predikat juaranya pecah oleh si bolot, Thomas memutuskan untuk pensiun dini dengan menyendiri tinggal di sebuah rumah yang jauh dari bisingnya perkotaan. Yang tepat di hari itu, sang kakak kebetulan datang berkunjung dengan maksud untuk mengajak Thomas pergi ke klub malam pribadinya. Karena diketahui jika kakak Thomas ini kebetulan memiliki sebuah klub malam kecil-kecilan di pusat kota. Yang karena Thomas menolak, si kakak pun memutuskan untuk pergi sendirian saja. Kocham cię, brat. Ja ciebie też tu. Tak lama setelah kepergian kakaknya, Thomas mendapatkan telepon dari kepolisian menyampaikan kabar buruk tentang kakaknya yang mengalami kecelakaan. Yang setibanya di TKP, alangkah terkejutnya Thomas saat mendengar jika nyawa si kakak tak tertolong setelah mobilnya diadu dengan sebuah truk besar perusahaan. Sehingga semakin lengkaplah penderitaan Thomas yang selain kalah dalam pertarungan, kini harus kehilangan kakak yang sangat disayanginya. Alhasil, 6 bulan kemudian kini Thomas menjadi bos sekaligus pemilik sah klub malam menggantikan peran kakaknya. Yang kebetulan pada malam itu ada tamu spesial, seorang selebriti sekaligus rapper terkenal yang bertingkah rese. Sehingga Thomas merasa perlu untuk menegurnya. Yang karena si rapper tak terima dilarang-larang, ia pun meminta atau memanggil pengawal pribadinya memiliki perawakan tinggi besar yang berhasil menjatuhkan beberapa staf keamanan dengan cukup mudah. Sampai akhirnya Thomas pun terpaksa turun tangan dan membuat si pengawal mokat hanya dengan satu pukulan saja. Słuchajcie, ten klub to jest słaby klub! Nie ma co tu wchodzić! Jeszcze się zobaczymy! Jak stójcie w kolejce, Badziewie! Tak jest! Chodź Sepi, chodź! To jest gówno, nie klub! Suatu malam Thomas tak sengaja melihat seorang wanita yang diganggu oleh preman. Yang tanpa diduga wanita bernama Siti ini ternyata punya sedikit kemampuan bela diri yang ya cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Yang alangkah terkejutnya Thomas saat baru menyadari jika Siti ini adalah teman lamanya sewaktu duduk di bangku SMA. Yang karena sedang butuh orang untuk membantu dalam pengelolaan klub malamnya, Thomas pun mengajak Siti untuk bekerja di klub malam tersebut. Tak hanya itu saja, Thomas pun mendatangi tempat pelatihan milik mantan pelatihnya yang selepas Thomas pensiun. Kini tempat si pelatih menjadi sepi pengunjung, sehingga untuk membantu perekonomiannya, Thomas mengajak si pelatih untuk bergabung di klub malamnya sebagai kepala keamanan untuk menjaga klubnya dari orang-orang yang rese. Sejenak, kita tinggalkan dulu urusan Thomas Bartkuyak dan berkenalan dengan seorang pebisnis besar bernama, kita panggil saja si bos, yang diketahui merupakan orang yang sangat berkuasa di kota ini dan sedang memiliki visi untuk membangun gedung-gedung tinggi di lahan yang masih ditempati warga sipil, di mana si bos adalah tipikal orang yang kalau sudah ingin sesuatu harus dipenuhi gitu, harus ada gitu, harus bisa dan tidak suka dengan penolakan. Sehingga ketika ada rekan atau bawahannya menentang keinginannya, maka si bos tidak akan segan-segan untuk menyakitinya.
Teraz ty będziesz dla mnie budował. Karena masih banyak warga yang menolak menjual tanah mereka, si bos pun membayar preman yang ternyata adalah si Bolot dan kawan-kawan preman yang saat ini kebetulan sedang merusak toko milik pasangan kakek nenek, di mana toko mereka kebetulan berada di blok yang sama dengan klub milik Thomas, sehingga tentunya Thomas pun dipaksa juga untuk menjual tanah dan klub malam miliknya. Co się stało? Żaden kłopot. Miłego dnia. Berbeda dengan si kakek dan si nenek, Thomas didatangi oleh dua preman berdasi yang meminta tanda tangan persetujuan jual klub malamnya, di mana Thomas tak sengaja menyadari nama perusahaan tersebut sama dengan nama perusahaan truk yang mengakibatkan kakaknya meninggal dunia, sehingga ketika Thomas curiga ada sesuatu di balik kematiannya, ia pun langsung membatalkan kesepakatan tersebut. Ale to pan jest z Sanstalu? My świadczymy usługi w zakupie w imieniu Fieldstar Group Limited. To wy kupujecie mój klub? Nie. Ale co pan robi? Oferta jest nieaktualna. Niech pan spokojnie pomyśli. Chwileczkę. To są 2 miliony. Beralih ke kediaman si bos yang sedang memeriksa data lahan yang akan menjadi lokasi proyek besarnya, yang dari sebagian besar pemilik tanah, hanya Thomas lah yang belum memberikan tanahnya, sehingga ia pun memanggil si Bolot yang ternyata adalah keponakannya sendiri untuk memaksa Thomas agar menjual klub malamnya. Dialog, repecie. Twój przyjaciel nie chce sprzedać. Potem ewentualnie przejdziemy od słów do czynu. Najpierw z nim porozmawiaj. Singkat cerita, diadakanlah sebuah pesta yang dihadiri oleh para pejabat dan pengusaha besar di kota ini, di mana Thomas dan Siti terlihat hadir di sana untuk menyelidiki tentang perusahaan yang terlibat dalam kematian kakaknya. Siti secara kebetulan berkenalan dengan salah satu seorang bawahan si bos yang bernama, kita panggil saja Samsul. Om Samsul ini wajahnya yang tertarik dengan kecantikan Siti dan mengajaknya untuk kapan-kapan pergi karaoke, sehingga hal ini menjadi kesempatan untuk Siti dan Thomas mencari tahu lebih dalam tentang seluk-beluk kebusukan perusahaan tersebut. Wypada mi tylko życzyć Państwu dobrej zabawy. A właśnie, bo przyjaciele na mnie czekają. Dziękujemy. Selesai pesta, Thomas dan Siti buru-buru kembali ke klub yang di situ sudah ada si Bolot dan geng premannya, bermaksud untuk mengobrak-abrik tempat ini. Namun dengan adanya sosok si pelatih yang nama dan keganasannya sudah tersebar di seluruh penjuru kota, membuat beberapa memilih untuk pergi daripada harus melawan si pelatih yang sudah siap berkelahi ini. Ja tu się na pracy w klubie nie znam. Potraktujemy to jako rozmowę kwalifikacyjną. Sprawa śmierdzi, nie? Chcę, żebyś pomógł mi dowiedzieć się, czy mój brat został zamordowany. Możesz na mnie liczyć. Tak lama muncullah si rapper yang membuat kerusuhan waktu itu, di mana ia kini sudah iling dan meminta maaf atas kejadian kemarin. Bahkan si pengawal sendiri pun baru tahu jika Thomas adalah seorang juara MMA yang dulu sering lalu lalang di televisi, sehingga kedua belah pihak pun berbaikan dan mencoba memperbaiki situasi kemarin dengan cara klarifikasi bahwasannya insiden yang terjadi tempo malam hanyalah settingan untuk mempromosikan album terbaru dari si rapper ini. Tepat saat Thomas sedang mengobrol dengan si pelatih, tiba-tiba saja terjadi keributan di luar yang ternyata toko milik si kakek nenek ludes terbakar, dan tak lama muncullah panggilan telepon yang berasal dari si Bolot, mengatakan jika kebakaran tersebut adalah ulahnya, yang jika Thomas tidak ingin klub malamnya bernasib atau mengalami hal serupa, maka segeralah jual klub malam tersebut. Ja do ciebie miło, a ty się złościsz. Powiedz, po co kopiować błędy brata? Zabiłeś Wiktora. Kiedy podpisujemy umowę? Nie lepiej się dogadywać? Tomuś, to jak będzie? W zgodzie żyć? Dan kita akan diperlihatkan dengan sosok si Bolot yang sebenarnya tidak pantas disebut petarung MMA, lebih pantas disebut atau dicocok sebagai seorang preman kejam yang tak berperasaan ketika dia membunuh dua warga yang diduga menolak menjual tanahnya.
Yang alasan kenapa si Bolot tidak melakukan hal serupa kepada Thomas adalah karena nama si Thomas terlalu dikenal oleh banyak orang, sehingga akan cukup sulit baginya melakukan treatment yang sama kepada orang yang dikenal orang banyak. Suatu hari ketika Thomas dan Siti sedang kencan di luar, muncullah beberapa preman suruhan si Bolot yang mendatangi klub malam tepat saat hanya ada si pelatih sedang sendirian. Di mana momen seperti ini sebenarnya sangat ditunggu-tunggu oleh si pelatih yang pada dasarnya memang suka berkelahi dan memacu adrenalinnya sendiri. Sial bagi si pelatih, malam ini mungkin adalah malam yang cukup apes karena satu preman berhasil menikam perutnya. Dan ketika Siti dan Thomas muncul, para polisi enggan menangani kasus ini dikarenakan seluruh penegak hukum di kota ini lebih memihak kepada si bos besar yang setiap bulan rutin membayar upeti. Czy widzieliście państwo zdarzenie? Czy pan Paweł Sezoniuk prowokował gości? Człowieku, oni uciekli, zaraz nie będzie szans ich złapać. Spokój, najpierw musimy ustalić fakty. Ale to chyba jasne, co się stało. No ktoś się z państwem skontaktuje. Co nas im wystawić? Skurwysyny. Keesokan malamnya, Thomas dan Siti terlihat berada di klub yang masih sepi pengunjung gara-gara kejadian kemarin. Yang tepat saat Thomas baru saja ingin keluar untuk membeli garpit, muncullah si Bolot yang langsung menyerenteng, memukul dan mencekik si Siti. Dan tiba-tiba, Ale to będzie osobiste. ya, Thomas kembali ke klub setelah dia lupa tidak bawa dompet dan bermaksud meminjam 100 pada Siti, di mana momen ini menjadi kesempatan emas untuk Thomas membalas kekalahannya 6 bulan yang lalu. Dan ternyata kemenangan si Bolot pada pertandingan terakhir hanyalah kemenangan palsu. Si Bolot dengan jujur mengatakan jika pertarungan tersebut sudah disetting, air yang Thomas minum ternyata sudah diisi dengan obat bius yang wasitnya juga sudah disuap, sehingga hal itu semakin membuat Thomas murka dan semakin membuat berambisi untuk menghabisi si Bolot malam ini juga. Jak umierał, jęczał, jak świnia. Pozdrów braciszka. Dan ya, si Bolot pun mati setelah Thomas menggunakan serangan mematikan, di mana Thomas dan Siti segera mendatangi Om Samsul yang kebetulan berniat untuk kabur dari si bos. Yang tepat saat si Om akan buka suara dan menjelaskan semuanya, muncullah si bos bersama antek-anteknya yang berhasil melumpuhkan Thomas, Siti dan mengikat Thomas di atas kursi. Mengetahui Samsul bahwanya akan kabur dan lepas tangan dari proyek ini, si bos yang marah pun langsung membunuhnya saat itu juga. Lantas membawa Siti pergi bersamanya, sementara Thomas dibiarkan berada di sana bersama dengan seorang penjagal yang ditugaskan untuk mengeksekusi Thomas dan membuatnya seolah menjadi pelaku atas kematian Samsul. Yang ketika si penjaga sedang memilah dan memilih sajam yang akan digunakan, tiba-tiba ya, muncullah si pelatih yang datang menolong, di mana mereka berdua segera meluncur ke tempatnya si bos yang saat ini sedang menawan Siti bersamanya. Dengan kemampuan bertarung yang mereka berdua miliki, tak sulit bagi Thomas dan si pelatih untuk melumpuhkan beberapa penjaga di rumah si bos. Tepat saat si pelatih sedang sibuk bersama para penjaga di luar, Thomas sendiri masuk sendirian menyelamatkan Siti tepat saat si bos memutuskan untuk turun tangan sendiri, sehingga keduanya pun melakukan pertarungan tidak terlalu sengit dengan si bosnya menggunakan barang dalam duel tersebut. Dan sudah pasti pada akhirnya lakonlah yang selalu menang, yang dengan durasi pendek dan alur cerita yang kurang menantang, Thomas akhirnya berhasil membalaskan dendamnya kepada si bos. Dan tentunya tempat latihan si pelatih kini tiba-tiba berkembang dan ramai kembali pengunjung. Sementara untuk klub malamnya
Thomas sadar jika klub malam itu adalah tempat yang dipenuhi oleh orang-orang yang minum khamr dan banyak orang yang kehilangan kesadaran, sering terjadi keributan, banyak pelaku kemaksiatan, sehingga ia pada akhirnya memutuskan untuk menutup klub malam tersebut, menjual tanahnya kepada orang yang tepat, dan menggunakan uang hasil jual klub itu untuk modal membangun usaha baru, yakni tempat karaoke dengan berjudul Family Karaoke, tapi menyediakan minuman beralkohol dan pemandu lagu di dalamnya. Loh, tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sudahi maksiatmu, mari tobat bersamaku. Anjay. Saya Duki pamit undur diri. Cukurukuk kutil kudandil. Cihui, cihui, cihui.